Karena ada orang, dia tahu kalau dia lapar, dia kalau makan kenyang, tapi dia nggak yakin kalau dia akan mati. Padahal sebagaimana dia hidup, dia akan mati. Dia nggak yakin kalau dia muda, dia akan tua. Makanya banyak orang di masa tuanya tetap mau bergaya seperti anak muda. Dia mau lawan fitrahnya, tetap aja nggak bisa. Pasti ada berbeda kekuatannya, berbeda kulitnya, berbeda warna rambutnya. Sudah sunnatullah, pasti itu akan dilalui, dan itu sudah dilalui oleh manusia sebelum kita dan tidak akan pernah berubah. Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat itu. Jadi harus difahami, jangan lalai karena kehidupan akhirat ini ada sebagaimana kita di sini ada. Orang-orang beriman ada yang lolos seperti cepatnya kilat dan wajah mereka seperti bulan purnama, ada yang seperti penunggang kuda, ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang orang merangkak. Kata Nabi SAW, amal-amal kalianlah yang mendorong kalian melewati sirat itu, melewati jembatan itu. Ada orang yang jalan cepat, tapi di pertengahan jalan amalnya kurang, maka dia merangkak. Ada orang juga yang dosanya lebih banyak, maka dia akan disambar oleh duri-duri sadar. Kalau dia jatuh ke neraka, dibersihkan dosanya, setelah itu baru masuk ke surga. Kalau dia orang muslim. Kalau orang kafir, munafik pura-pura Islam, kemudian orang musyrik yang menyekutukan Allah seperti orang Mekah, mereka yakin Ka'bah miliknya Allah, tapi mereka masih sembah berhala, dijadikan perantara, musyrik namanya. Nah ini mereka kekal di api neraka. Mereka sudah langsung jatuh di neraka dari awal. Jadi yang lewat sirat ini adalah orang-orang beriman tadi. Setelah itu nanti akan ada orang-orang yang jatuh ke neraka, orang yang lolos dikumpulkan di sebuah tempat namanya Qantara. Qantara ini seperti semua lapangan luas, semua di surga berkumpul di situ. Lalu Allah membersihkan hati-hati mereka. Sebelum mereka masuk ke surga, dibersihkan hatinya. Jadi misal suami istri pernah cerai di dunia, ini menikah lagi, ini menikah lagi. Mau tidak mau ada gesekan dalam hati. Orang pernah punya masalah di dunia, lalu kemudian ditimbangkan amal, nanti kan ini saling cekcok, gitu kan? Kamu ini pernah gibah saya, ini pernah fitnah saya, ini pernah ini. Kalau mereka tidak selesaikan di dunia, maka pahalanya si pelaku ya, diberikan kepada orang yang menuntut, gitu kan? Terus saja begitu. Nah, ini juga kadang-kadang memunculkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, kalau misalnya si A sama si B dari ditimbang amalnya, kemudian si A ini punya masalah dengan si B, pernah menggibah atau memfitnah, lalu si B tuntut, pahala dia 1000, dia harus bayar 100 misalnya kepada si B, sisa 900 kan gitu. Si B karena dapat pahala itu masuk surga, si A dosa dia cuma 100. Pahala dia 900 walaupun sudah dibagi kepada si B, kan dua-duanya masuk surga. Nah ini tetap ada gesekan karena pernah di timbangan amal tadi ada masalah. Semuanya Allah bersihkan hatinya. Jadi tidak akan masuk surga kecuali orang yang hatinya bersih. Gak ada lagi bilang, oh itu mantan istri saya, itu mantan suami saya. Di surga sudah ada. Orang ini pernah gibah saya, pernah bilang saya, sudah ada lagi. Hatinya semua sudah bersih, baru bisa masuk ke dalam surga. Dan Nabi SAW mengatakan, akulah orang pertama yang membuka, yang mengetuk pintu surga itu. Lalu penjaga surga mengatakan, siapa kamu? Aku mengatakan, aku Muhammad. Kata malaikat, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Maka terjadilah prosesi agung itu, dibuka pintu gerbang surga yang antara satu tiang ke tiang sebelahnya jaraknya 40 tahun. Dan itu akan dipenuhi oleh manusia berdesak-desakan, mereka masuk sama-sama pada saat itu. Dan kita umat Muhammad SAW adalah umat yang pertama masuk dalam surga, dan ini sebuah karunia yang besar. Makanya kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Makanya juga Nabi SAW mengatakan, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena semua nabi-nabi sebelum kita mengatakan nanti akan ada nabi terakhir namanya Muhammad, dia nabi yang terbaik, dia yang pertama mengutuk pintu surga, dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat, segala macam hal. Kemudian juga mereka mengatakan dan umatnya adalah umat terbaik, lebih dulu masuk dalam surga. Maka semua umat-umat sebelum kita berharap menjadi kita. Ini sebuah karunia yang sangat besar. Pernah
Nabi SAW waktu di akhir hidupnya sudah sakit parah. Beliau sampai berapa hari gak keluar, para sahabat nangis di masjid. Nabi dengar, tapi Nabi SAW gak bisa buat apa-apa. Setelah berapa hari, 3 hari, 4 hari mulai enakan badannya, Nabi SAW keluar, lalu naik di atas mimbar. Beliau mengatakan setelah memuji Allah dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai manusia, jangan kalian sedih, karena pertemuan kita yang sebenarnya di haudku, di telagaku nanti, di mahsyar sebelum ada surga, ada telaga Nabi. Dan kita janjinya di surga saja, bukan di sini. Dunia yang kita lewati, di sini tinggal dunia, tapi ada pertemuan yang sebenarnya di sana. Ada poin ini kurang lebih dari videoan kita pelajari yang lalu ya. Insya Allah ke depan nanti akan ada bahasan khusus masalah surga dan neraka, karena di bukunya tidak ada. Rukun iman yang kelima ini tentang hari kiamat, hanya dibahas tentang hari kiamat dan prosesi tadi agung yang sudah saya sebutkan itu, dan akan kita pelajari pada pagi ini tentang masalah nikmat dan azab kubur. Setelah itu dia sudah langsung pindah, Syekh Abu Bakar rahimahullah pindah ke bahasan lain, yaitu sudah pindah kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Baik teman-teman sekalian, saya mau titik beratkan tentang masalah kehidupan akhirat itu begini. Dan ini perlu difahami, direnungi baik-baik. Allah menciptakan di muka bumi ini semuanya berpasang-pasangan, dan itu sunnatullah, gak bisa diubah. Seperti misalnya ada pagi, ada malam, ini terus berganti. Gak bisa kita hilangkan pagi, gak bisa kita hilangkan malam, sunnatullah. Ada lapar, ada kenyang, ini pasangan. Ada sehat, ada sakit, ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kuat, ada lemah, ya. Ini semuanya ada. Jadi sunnatullah. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket. Jangan dipisah-pisahkan. Karena ada orang, dia tahu kalau dia lapar, dia kalau makan kenyang, tapi dia nggak yakin kalau dia akan mati. Padahal sebagaimana dia hidup, dia akan mati. Dia nggak yakin kalau dia muda, dia akan tua. Makanya banyak orang di masa tuanya tetap mau bergaya seperti anak muda. Dia mau lawan fitrahnya, tetap aja nggak bisa. Pasti akan berbeda kekuatannya, berbeda kulitnya, berbeda warna rambutnya. Sudah sunnatullah, pasti itu akan dilalui, dan itu sudah dilalui oleh manusia sebelum kita, dan tidak akan pernah berubah. Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat itu. Jadi harus difahami. Jangan lalai, karena kehidupan akhirat ini ada. Sebagaimana kita di sini ada. Sampai Syekh Abu Bakar rahimahullah berikan rasional sekali. Beliau mengatakan kalau orang yang masih ragu dengan akhirat, seakan-akan benar gak sih? Kita kan belum bisa hayalkan. Dia bayangkan bagaimana kalau dia mimpi. Kita di atas ranjang, mimpi bawa pesawat, mimpi berantem, mimpi makan, bahkan mimpi biologis, dan kita bisa rasakan, sementara kita tidak melakukannya. Kata beliau, secara rasional itu sudah cukup bukti ada kehidupan akhirat di sana. Dan beruntunglah kita sebagai seorang muslim teman-teman, karena kita dapat bocorannya. Allah beritahukan kita semua. Kita tahu dari mana asalnya manusia diciptakan. Dari Nabi Adam, prosesi dari tanah, Allah suruh dan para malaikat sujud. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan panjang lebar, terus turun masuk ke surga, digoda oleh iblis, turun ke bumi, tugas-tugasnya semuanya Allah urus nabi-nabi dan rasul dalam peraturan-peraturannya. Ada prosesi kematian, ada alam kubur, ada kebangkitan, ada surga neraka, semuanya dirincikan. Surga neraka itu dirincikan dari tanahnya surga sampai istananya, kubur-kuburnya, pelayan-pelayannya. Neraka juga begitu, siksa terendah dan siksa yang paling berat. Kita sebagai seorang muslim punya satu paket, semuanya sudah kita tahu. Beruntung sekali orang-orang yang tidak paham ini, maka mereka selalu lalai, gitu kan. Sisi yang lain, menjadi ahli surga, menjadi orang yang baik, itu enak teman-teman sekalian. Enaknya kenapa? Karena apa saja yang dikerjakan oleh ahli neraka, dari makanan, dari minuman, dari apalah biologis, dari kendaraan, dari rumah, orang beriman bisa menikmatinya. Kalau kita orang beriman, begitu kita mau jadi ahli surga, nggak boleh makan daging, nggak boleh minum susu, nggak boleh biologis, maka itu mungkin susah karena ada nafsu. Tapi Allah kasih kita solusinya.
Orang beriman boleh makan, boleh minum, boleh biologis, tapi ada caranya. Caranya Allah pandu. Makan, minum, pergaulan, pendapatan halal, 5 huruf saja.